Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati yang tergabung di Bi'ah Qur'aniyah PW Persisri Jawa Barat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian tafsir. Kali ini yang akan dibahas adalah ayat ke-19 sampai ke-24 masih di surat At-Takwir. Baiklah, sebelumnya biasa kita akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqaulu rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Muta'in thamma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala menegaskan innahu laqaulu rasulil karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril. Nah, di sini untuk menegaskan bahwa Muhammad itu tidak bohong, maka dilibatkanlah Jibril alaihissalam yaitu malaikat yang tugasnya menurunkan wahyu. Dan wahyu itu datang laisa bikahanatin walahtilafin ya, bahwa wahyu itu datang tidak karena ramalan atau juga bukan perbedaan. Tetapi di sini benar-benar wahyan min robbihi, bahwa itu adalah wahyu dari Tuhannya. Maka untuk menegaskan siapakah Jibril itu, waqad wusifa hadzal rasulu bi khamsati awsafin. Maka utusan ini diberi sifat dengan 5 yang dimilikinya. Satu adalah karimun, yang mulia. Nah, di sini ada yang di ujungnya itu adalah Rasulil Karim ya, yang mulia. Nah, dijelaskan bahwa yang mulia ini adalah azizun ala rabbihi ya, diberi kekuasaan, diberi kemampuan ya dari Tuhannya, atas izin Tuhannya. Kemudian diberikanlah oleh Tuhannya itu atauhu afdola atau ya, Allah memberikan pemberian yang lebih sempurna atau lebih afdol. Kemudian wahiyal hidayatu wal irsyadu, yaitu berupa petunjuk. Wa amarahu an yusilaha ila anbiya'ihi liyablughuha li'ibadihi. Jadi diberi kekuasaan untuk menyampaikan, bahkan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada para nabi, supaya dari nabi-nabi itu sampai kepada hamba-hambanya. Sifat yang kedua dan ketiga yang diberikan oleh Allah kepada Jibril ini adalah digambarkan di ayat ke-20. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arasy ya. Dijelaskan di quwwatin itu adalah fil hifdi wal bu'di anin nisyani wal khoto'i. Jadi Jibril diberi kekuatan oleh Allah dalam hal hafalan. Maka dengan kekuatan hafalannya itu wal bu'di anin nisyani wal khoto'i, pasti bakal jauh ya dari lupa dan salah. Wa qad jaa'a fi ayatin ukhra, bahkan di ayat yang lain ditegaskan juga allamahu syadidul quwa. Ada di Al-Qur'an surat An-Najm surat ke-53 ayat ke-5. Kemudian ditambahkan di ujungnya merupakan sifat yang ketiga dadil arsy makin di jahin wa manzilatin, yaitu memiliki status
dan kedudukan inda rabbihi di sisi Tuhannya. Yu'tihi masalah, maka Allah memberikan kepadanya masalah apa yang dia minta. Sifat yang keempat dan kelima yang dimiliki Jibril alaihissalam itu terkandung di ayat ke-21. Muto'in sama amin. Yang di sana yaitu di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Jadi di kumpulan para malaikat pun ya Jibril alaihissalam itu dipercaya, ditaati dan dipercaya. Dijelaskan di sini huwa muta'un indallahi fi malaikatihil muqarrabin. Di kalangan para malaikat, Jibril pun menjadi pemimpinnya dan ditaati. Fahum yasduruna an amrihi. Sayangnya orang-orang yang kufur itu malah mengabaikan perintahnya. Jadi kalau mengabaikan perintah Rasulullah berarti mengabaikan perintah Jibril. Ujung-ujungnya berarti mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yarji'una ila ra'yihi dan lebih memberi kekuatan kepada pemikirannya sendiri. Nah, kemudian amin ya, amin dipercaya ala wahyi rabbihi wa risalatihi, tentang wahyu dan risalah yang dibawa oleh Jibril itu ya, itu dipercaya oleh mereka. Wa qad asamahu minal khiyanati fi ma ya'muruhu bihi, dan Allah sudah melindunginya, memberi perlindungan khusus dari sebuah pengkhianatan tentang apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi jauh dari kata membangkang, jauh dari kata berkhianat tentang apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi apa yang disampaikanlah pula gitu, seperti itu. Wajannabahuz zalala fima yaqumu bihi minal a'mali, dan jauh dari kata menyimpang tentang apa yang harus dilakukan dari amalan-amalan tersebut. Nah, wa ba'da an wassofar rasula wassofal mursala ilaihi faqola. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat yang dimiliki oleh utusannya yaitu Jibril alaihissalam, wassofal mursala ilaihi faqola. Kemudian Allah memberikan sifat pula dari yang menyampaikan risalah itu yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, apa sifat Rasulullah itu? Maka dijelaskan di ayat berikutnya adalah ayat ke-22. Di ayat ke-22 itu wama sohibukum bima jenun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Sebagaimana diketahui bahwa kedatangan Rasulullah benar-benar ditolak oleh mereka, maka seringkali dituding Rasul itu adalah kadzab, pendusta, kemudian juga majnun. Rasul itu adalah gila. Maka dibantah oleh Allah dengan ayat ini, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Maka dijelaskan munculnya kata-kata sohibukum. Kenapa muncul kata-kata itu? Sebenarnya mereka orang-orang yang tidak percaya atau tidak yakin kepada Rasul itu, sebenarnya mereka sudah sangat mengenal kepada Rasul. Kenapa di sini dijelaskan wa kanu qad khalatuhu wa asyaruhu. Sebenarnya mereka sudah bergaul lama dengan Rasulullah. Wa arafu, dan mereka mengetahui anhu ma lam ya'rifhu siwahum. Bahkan yang lain belum mengetahui, belum mengenal siapa Rasulullah, mereka itu sudah terlebih dahulu mengenal Rasulullah. Min istiqomatin, tentang keistiqomahannya, wasidkin, dan tentang kejujurannya, wakamali aklin, dan kesempurnaan akalnya. Jadi Rasul itu pintar, cerdas ya. Kemudian wawufuri hilmin, dan memiliki sifat santun, sabar santun ya. Wa tafawuqun ala jami'il andadi wal atrobi fi sifatil khairi. Bahkan mereka sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ya memiliki tingkatan lebih tinggi dari semua rekan ya, semua teman dan semua orang yang sejaman dengannya itu fi sifatil khairi,
di dalam sifat-sifat yang baik. Jadi mereka itu justru yang mendustakan karena sebenarnya mereka tahu siapa Rasulullah itu, siapa Muhammad itu. Tapi karena ketidaksenangannya terhadap Rasul, maka disebutlah Rasul itu adalah pendusta dan orang gila. Nah, maka sebenarnya lam yakun du'auhum alaihi mayunaqidu dalika illa batilan minal qawli ujurin, ya, minal qawli ujuron. Nah, illa batilan minal qawli ujuron. Jadi sebenarnya terbalik, justru ucapan mereka, panggilan mereka yang tadi yaitu kadzab dan majnun itulah yang sebenarnya menjadikan ciri bahwa itu adalah kepalsuan dan kebohongan. Di ayat ke-23 dijelaskan lagi seolah-olah Allah menguatkan siapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ya, dan sungguh dia Muhammad itu telah melihatnya atau melihat Jibril di ufuk yang terang, ya. Di sini dijelaskan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin ay wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrila bil ufuqil a'la. Jadi menunjukkan kebenaran bahwa Rasul itu memang utusan, ya. Rasul sudah diberi kesempatan oleh Allah melihat Jibril, ya, bil ufukil ula, itu di ufuk yang tinggi, ya, di tempat yang tinggi. Wa qad tamatsala lahu Jibrilu fi mithalin yudharu wa yubsaru. Bahwa Rasulullah ketika melihat Jibril itu, ya, yudharu, benar-benar ada, benar-benar tampak, wa yubsaru, dan bisa dilihat. Jadi Rasul melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jibril itu ada di hadapannya di tempat yang sangat tinggi. Fatajalla li'ainaihi, maka jelas kedua matanya melihatnya. Wa ulima annahu Jibrilu fa'arrafahu, dan diberitahukan kepadanya bahwa itu adalah Jibril. Fa'arrafahu, lalu Rasulullah sangat mengenal Jibril itu. Di ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan dia itu Muhammad bukanlah seorang yang kikir atau yang enggan untuk menerangkan yang gaib. Di sini ditambahkan sifat yang dimiliki oleh Rasul itu adalah siap untuk menyampaikan apa yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril tersebut. Dan dijelaskan di kitabnya itu walaisa Muhammadun bil muttahami alal Qur'ani wa ma fihi min qasasin wa anba'in wa ahkamin, ya. Bahwa Rasul itu bukanlah tipe orang yang suka merubah-rubah apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dia bukan tertuduh orang yang seperti itu. Karena apa yang disampaikan benar-benar, ya, asli seperti itu, tidak dirubah-rubah, baik itu dari cerita, ya, kososin wa anbain, dan berita-berita wa ahkamin, dan hukum-hukum. Bal huwa thiqatun aminun la ya'ti bihi min indi nafsihi, bahwa dia itu benar-benar orang yang terpercaya, tidak mendatangkan sesuatu pun dari dirinya. Jadi yang disampaikan itu bukan dari keinginannya, bukan dari rekayasanya. Nah, itu benar-benar asli datang dari Allah. Wala yubaddilu minhu harfan biharfin. Dan Rasulullah tidak akan berani mengganti satu huruf, ya. Huruf di atas huruf, wala maknan bimaknan, ya. Dari satu makna dengan makna lainnya. Idlam yu'raf anhul kadibu fi madi hayatihi. Bahkan Rasulullah tidak pernah dikenal sebagai pendusta di sepanjang kehidupannya, ya, dan dia bukan tertuduh untuk menceritakan apa yang disampaikan oleh Jibril dan melenceng dari yang sebenarnya tidak. Justru kedatangan Jibril, apa yang diceritakan oleh Jibril itu, ya, maka itu wasamma isyaroi, bahkan hasil dari menyimak dengan baik tentang ketentuan-ketentuan yang disampaikan olehnya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah sudah selesai penjelasan sampai ayat ke-24. Tentu mohon maaf atas kekurangan, ya. Bahkan juga minta maaf dengan ketelatan karena saya pada
Hari-hari kemarin tuh sangat sangat susah untuk mengatur waktunya, jadi mohon maaf ada keterlambatan sedikit ya. Itulah yang disampaikan, mudah-mudahan selamanya kita ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Al-Qur'an yang kita sedang pelajari ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.